Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan tentang asesmen, dimulai dengan informasi yang pertama, yaitu asesmen berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Informasi ini bersumber dari panduan pembelajaran dan asesmen jenjang pendidikan dasar dan menengah dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbudristek, Jakarta. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi berdasarkan asesmen diagnostik ini, kemudian perencanaan pembelajaran itu mempertimbangkan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen tersebut, tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan tujuan dari asesmen diagnosis kognitif yaitu pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan yang ketiganya, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah contoh tahapan asesmen diagnostik yang dapat kita lakukan. Tahapan pertama yang kita lakukan adalah menganalisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Dari rapor kita akan mendapatkan gambaran tingkat kemampuan siswa. Dari deskripsi nilai rapor, kita akan mendapatkan gambaran kompetensi mana saja yang sudah dicapai dan kompetensi mana saja yang belum dicapai oleh siswa. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Pada tahapan ini kita mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan apa saja yang akan kita ajarkan. Mengidentifikasi sub-sub pengetahuan dan keterampilan apa saja yang akan kita ajarkan pada siswa. Selain itu juga mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan awal siswa. Mengidentifikasi bagaimana kebutuhan masyarakat sekaitan dengan kompetensi yang akan diajarkan, mempertimbangkan hasil pembelajaran sebelumnya sekaitan dengan kompetensi yang akan diajarkan, dan mempertimbangkan pendapat para ahli sekaitan dengan kompetensi yang akan kita ajarkan. Langkah atau tahapan yang ketiga yaitu menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain tes tertulis atau lisan, keterampilan, contohnya produk atau praktik, dan observasi. Langkah atau tahapan yang keempat, menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarganya, motivasi belajarnya seperti apa, minatnya pada apa, apakah pada seni, olahraga, sains, atau yang lainnya.
Sarana dan prasarana belajar di rumahnya seperti apa? Gaya belajarnya seperti apa? Karakternya seperti apa? Kemudian kecenderungan-kecenderungan lainnya seperti apa? Serta aspek lain sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Tahapan kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil asesmen. Pada tahapan pengolahan hasil dilakukan diagnosis. Selanjutnya pada tahapan keenam, hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik atau sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen menggunakan instrumen tes tertulis, lisan, instrumen keterampilan atau observasi atau sejenisnya, memberikan informasi tentang kemampuan awal kognitif siswa. Kemudian hasil menggali informasi latar belakang keluarga, motivasi, minat, gaya belajar, karakter, sarana dan prasarana belajar. Ini akan memberikan informasi tentang non-kognitif peserta didik kita. Nah, selanjutnya sekaitan dengan hal tersebut, waktu pelaksanaannya asesmen ini, pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik sesuai kebutuhan. Misalnya, asesmen diagnostik dapat dilakukan pada awal tahun pelajaran, dapat dilakukan pada awal lingkup materi, dan dapat juga dilakukan sebelum menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Sebagai catatan sekaitan dengan asesmen diagnostik ini, pertama, pendidik diberi keleluasan untuk menentukan instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tujuan asesmen. Yang kedua, contoh tahapan asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pembelajaran dan sebelum menyusun modul mandiri. Yang ketiga, untuk asesmen pada awal lingkup materi, contoh tahapan ini dapat disederhanakan menjadi tahap 1, 2, 3, 5, dan 6. Tahapan 4-nya dapat dilewatkan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi yang disampaikan sekaitan dengan contoh tahapan asesmen diagnostik yang dapat kita lakukan, yang harapannya dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik yang kita lakukan di masing-masing satuan pendidikan kita atau di masing-masing sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.